Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muklis Channel, kembali lagi bersama program kita Berkah Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk di 10 hari kedua daripada bulan Ramadan, yang dikatakan oleh para ulama adalah hari maghfirah, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan atau akan melimpahkan maghfirahnya, ampunannya kepada para hambanya yang senantiasa mohon ampun kepada Allah. Namun sebagai catatan bahwasanya bukan hanya di 10 hari kedua saja, akan tetapi seluruh hari di bulan Ramadan adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan maghfirahnya, ampunannya kepada hamba-hambanya yang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yaitu hamba-hambanya yang segera datang kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang sudah dilakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan tahun ini luar biasa terasa berat bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah di berbagai tempat di Indonesia ini. Kita lihat ada bencana berupa banjir bandang, ada pula bencana tanah longsor dan lain sebagainya. Banyak sekali musibah-musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mungkin kita tidak mengalaminya. Kita bersyukur kepada Allah jika daerah tempat di mana kita tinggal ini diberikan keamanan daripada musibah, dan kita harus simpati kepada saudara kita yang mengalami musibah di berbagai daerah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, memberikan keikhlasan dan membukakan pintu rezeki bagi mereka sehingga dapat menjalani kehidupan dengan normal kembali setelah terjadinya musibah tersebut. Hadratul kiram, sahabatku, sahabat Muklis Channel dirahmati Allah, selalu kami sampaikan bahwa yang menyampaikan belum tentu lebih baik daripada yang menyimak. Tapi di sini kami selalu berharap agar ini menjadi hujah bagi kami pribadi untuk mengingatkan diri sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita sama-sama saling mengingatkan untuk menjadi hamba Allah yang berkualitas. Hadratul kiram, sahabat Muklis Channel dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dan menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, yang insya Allah ayat ini sudah sering kita dengarkan, bahwasanya Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wabashshir sabirin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Allah pasti akan menguji kita dengan rasa takut. Rasa takut akan kehidupan, rasa takut akan masa depan, rasa takut akan hal ini dan hal itu. Banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul dalam hati kita yang harus kita tepis. Karena ketika kita ragu dengan masa depan kita, sama halnya kita ragu dengan Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Kita harus yakin kepada Allah, sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang beriman yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah, tidak menyekutukan Allah dan menjalankan syariat-syariat agamanya, maka hidupnya itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada ayat dari surah Al-Baqarah tersebut, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Dan Allah juga akan uji hamba-hambanya dengan rasa kelaparan. Banyak sekali yang kita lihat di mana saudara kita mengalami kelaparan, apalagi pasca musibah-musibah yang terjadi. Panen gagal, penghasilan tidak ada, pemasukan pun juga tidak ada, sehingga mereka hanya berharap dari saudara-saudara yang tidak terkena musibah untuk memberikan donasinya kepada mereka. Dan disinilah letak solidaritas kita sebagai sebuah bangsa, dan khususnya dalam sebuah agama di mana Islam mengajarkan kita untuk membantu sanak saudara kita. Membantu tidak harus melihat agamanya. Ketika kita menolong seseorang yang terkena musibah, jangan pernah bertanya apa agamamu, tapi bantulah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk membantu seseorang tanpa melihat agamanya. Apalagi ketika orang tersebut mengalami sebuah hal seperti halnya musibah yang terjadi saat ini. Saudara yang dirahmati Allah, Allah juga akan menguji kita dengan wa naqsim minal amwal, dengan kekurangan harta. Betapa banyaknya di antara kaum muslimin mungkin atau orang-orang lain yang merasakan betapa pedihnya kekurangan harta, betapa pedihnya tidak ada pekerjaan, betapa pedihnya tidak ada pemasukan untuk makan, bahkan jangankan untuk besok, untuk hari ini pun kadang sulit. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran hamba tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ahasiban nas, apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mengatakan aku beriman kepada Allah? Tidak.
Allah Subhanahu wa taala akan naikkan derajat imannya. Allah akan naikkan kualitas dirinya dengan memberikan kepadanya ujian-ujian yang ketika dia lolos dari ujian tersebut, maka dia akan naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal. Betapa banyak orang yang stres karena kekurangan harta. Betapa banyak orang yang menjadi gila karena kekurangan harta. Dan inilah ujian yang Allah berikan untuk menaikkan derajat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat keyakinan kita kepada Allah, seberapa besar kualitas iman kita kepada Allah. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan kehilangan di antara sanak saudaranya, ibunya yang sudah wafat, ayahnya yang sudah tidak ada, atau anak, atau siapapun itu yang Allah panggil terlebih dahulu meninggalkan dia di dunia ini. Artinya ditinggal mati oleh saudara kita juga, atau orang tua kita, atau anak-anak kita, juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika seorang hamba dapat bersabar dengan ujian tersebut, maka akan naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi was thamarat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan uji hambanya dengan kekurangan di antara buah-buahan ataupun makanan dan lain sebagainya, di mana kita lihat kalau kita mungkin merasakan kenapa kok musim rambutan tidak seperti dulu, kenapa musim duku tidak seperti dulu, kenapa musim durian tidak seperti dulu, atau kenapa kok panen padi tidak sebanyak dulu, panen lada tidak sebanyak dulu. Ini juga merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan kualitas hambanya. Tapi ingat saudaraku yang dirahmati Allah, dari sekian banyak ujian, macam-macam ujian yang akan Allah berikan kepada hambanya ini, tujuan Allah karena sayangnya Allah kepada hambanya. Sehingga dalam akhir ayat ini Allah katakan, wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar atas segala ujian yang Allah berikan. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga ayat ini menggugah hati kami pribadi dan kita semuanya, bahwa sekecil atau sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, tujuannya adalah untuk menaikkan derajat kita, bukan untuk menyusahkan atau merendahkan kita. Dan itu adalah tanda sayangnya Allah kepada kita semuanya. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa ketika Allah memberikan ujian kepada kita, berhusnuzonlah dengan Allah, bahwa ini adalah tanda sayang Allah kepada kita, dan yang kita cari bukan pusingnya dengan ujian tersebut, tapi yang kita cari adalah hikmah dari adanya ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang berkualitas. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabat Buku Channel yang dirahmati Allah, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semuanya, agar kita menjadi hamba-hamba yang berkualitas, yang sabar, yang senantiasa menerima dengan apa ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berikhtiar diiringi dengan doa. Karena ikhtiar tanpa doa itu bohong, sebagaimana doa tanpa ikhtiar juga bohong. Kita perlu berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hidup kita ini lebih baik, dan kita menjadi hamba Allah. Sekali lagi kami ulangi, menjadi hamba Allah yang berkualitas fit dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.